Selamat pagi pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia hari ini. Gaya hidup mewah atau hedonisme di kalangan Korps Bayangkara sebenarnya bukanlah hal baru. Sudah lama masyarakat geram dengan gaya hidup aparat kepolisian. Masyarakat pun menghitung-hitung berapa gaji pejabat kepolisian dengan nilai kendaraan, jam tangan, busana atau properti yang mereka miliki. Gaya hidup yang memberhalakan duniawi aparat kepolisian alih-alih disembunyikan justru dipertontonkan di jalan raya, seperti penggunaan motor gede dan juga mobil mewah. Ada juga yang memperlihatkan busana atau jam tangan mewah saat konferensi pers pengungkapan kasus. Aparat dan istrinya pun tak sungkan menunjukkan kemewahannya saat liburan di media sosial. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 17 Oktober 2022 dengan tema Berangus Hedonisme Korps Bayangkara bersama saya Valencia Melvinsi. Editorial Media Indonesia juga bisa Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia kali ini. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gauden, salam sehat. Selamat pagi Valen, salam sehat ya. Sehat ya Bang? Sehat dan sederhana lah. Bang Gaudens, tapi sebelum kita bahas editorial hari ini, kita lihat ada beberapa informasi yang menjadi topik hangat di koran kita di Media Indonesia. Yang pertama, mari kita sambut babak berikutnya. Ini cerita terkait perpisahan Anies Baswedan, sudah menggelar terima kasih Jakarta kemarin. Tapi babak selanjutnya adalah ingin menjadi capres. Sudah siapkah Anies, Bang? Ya, kemarin itu 16 Oktober ya. 5 tahun lalu Anies itu dilantik di Istana Negara ya. Dilantik bersama Sandiaga Uno ketika itu. Sudah 5 tahun berlalu dan kemarin itu sudah menunaikan tugasnya di Jakarta. Apakah selanjutnya menjadi calon presiden atau tidak, tentu itu proses yang harus dilewati oleh Anies ya. Kalaupun jadi calon presiden tentu yang diharapkan itu bagaimana semata-mata bekerja untuk rakyat sama seperti yang ia tunjukkan di Jakarta. Di Jakarta menurut Anies tidak menunjukkan kata-kata tapi menunjukkan kenyataan. Ya. Gitu. Tidak dalam pernyataan ya, tapi dalam kenyataan. Dalam kenyataan itu yang setiap orang bisa melihat ya, bisa menilai karena itu kan nampak ya. Apa yang sudah dibangun selama 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir ini akan menjadi referensi juga bagi masyarakat ya, Bang Gaudens, untuk menentukan selanjutnya layak atau pantas atau tidak. Ya tentu sebagai pemimpin itu hal biasa lah, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang julid, ada yang tidak gitu ya. Tapi yang penting bagi kita itu bagaimana menilai seseorang berdasarkan fakta ya, bukan ilusi, itu yang paling penting. Baik Bang Gaudens, kita beralih ke headline selanjutnya, Polri harus serius berbenah. Bang Gaudens, ini ternyata sudah sampai komentarnya disampaikan langsung titahnya dari Presiden Jokowi supaya jangan lagi menampilkan hedonisme kemewahan. Ini sama dengan editorial hari ini. Apakah memang sampai harus presiden yang berbicara, Bang? Ya, saya teringat dengan Gus Dur ya, mantan presiden. Kalau di mata Gus Dur itu hanya ada 2 polisi yang baik di Indonesia. Yang pertama itu polisi tidur, yang kedua itu polisi hugeng. Mantan Kapolri ya. Hugeng itu dalam sebuah pernyataan itu tegas sekali mengatakan bahwa lebih baik kita bekerja dengan tulus walaupun pada akhirnya kita makan nasi dengan garam gitu. Itulah seorang hugeng yang dimanapun dia berada selalu menampilkan kesederhanaannya, kesahajaannya itu. Tapi kalau sekarang ini kan memperlihatkan bagaimana anggota polisi itu tidak hanya terkait dengan hidup mewah. Pada beberapa waktu lalu itu masyarakat juga dikejutkan bagaimana polisi itu punya rekening gendut. Juga di lain waktu bagaimana istri polisi memamerkan kekayaan yang tidak biasanya. Persoalan utama bagi masyarakat bukan soal hidup mewah atau tidak. Tapi yang paling penting bagi masyarakat itu dari mana polisi membeli barang-barang mewah itu. Harus mampu dijelaskan apakah barang-barang mewah itu bisa dibeli dengan gaji polisi yang
pas-pasan saja gitu. Oke. Karena itu mestinya dalam kerangka mengamankan titah presiden terkait dengan hidup sederhana, setiap polisi yang diketahui hidup mewah harus mampu melakukan pembuktian terbalik dari mana ia memperoleh kekayaannya. Nah, pembuktian terbalik ini sangat penting bagi polisi untuk meningkatkan citra polisi yang saat ini terjun bebas ya dari 80,2% di tahun lalu, di Agustus sekarang itu tinggal 54% gitu. Oke. Jadi kalau tidak ada pembuktiannya, jadi tidak salah juga kalau publik menjudge ini berarti duitnya harus dipertanyakan asalnya dari mana. Ya, ini kan soal persepsi ya, persepsi masyarakat melihat sesuatu yang sangat telanjang di ruang publik, kemudian dibuka-buka aturan main yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Berapa sih gaji polisi itu? Paling tinggi gaji jenderal itu 5 juta kok. Oke. Tapi yang kita lihat kenyataannya beberapa. Kenyataannya tuh wah gitu ya. Oke. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang, di editorial pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih, ini ada sidang perdana kasus Sambo harus transparan. Ini adalah salah satu yang hangat sekali diperbincangkan hari ini, Bang Gaudens. Tapi kalau yang terakhir ramai di publik adalah pernyataan dari kuasa hukumnya Verdi Sambo, Febri Diansyah, yang mengatakan ada pernyataan dari Sambo bukan menyuruh menembak, tapi hajar cat. Nah, ini yang ribut di publik. Menurut Bang Gaudens, dengan pernyataan yang bertentangan dengan BAP itu, apakah ada dampak signifikannya nanti? Ya, bukan soal dampak signifikan, Valen. Yang paling penting itu sebagai pengacara harus membela orang yang membayar. Percuma Sambo siapapun yang menggunakan jasa pengacara, advokat, Kuasa tetapi hukum. dia tidak membela kliennya, itu kan percuma itu. Jadi memang suara advokat atau kuasa hukum itu harus seperti itu, harus membela kliennya karena memang dia dibayar untuk itu. Tetapi yang dicari itu kan kebenaran material ya. Untuk menemukan keadilan di ruang sidang itu, hakim wajib hukumnya yang pertama itu memperhatikan bukti yang ada, yang kedua itu berdasarkan hati nuraninya. Karena itu kan rumusnya itu sangat sederhana. Hakim akan memutuskan berdasarkan kata hatinya dan berdasarkan bukti yang ada. Jangan sampai semua pihak yang terlibat di ruang sidang itu juga bukan berdasarkan kata hati tetapi berdasarkan kata duit. Itu yang harus dicegah gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi lainnya, Bang Gaudens, soal Eliezer. Nah, ini agak unik sebenarnya karena diskusi yang bergulir di publik di sosial media, banyak yang bersimpati untuk Eliezer. Jangan sampai dia ingin mengungkap kasus tapi banyak tekanan dan banyak juga yang bertentangan dengan dia. Apakah ini adalah fenomena yang wajar saja? Ya, wajar saja. Simpatinya itu pada kemudian dia berkata yang menurut dia sesuai kebenaran yang dia lakukan. Tetapi kelakuannya, perbuatannya ya wajib dikutuk. Kita tidak bersimpati pada perbuatannya, karena membunuh itu apapun ya tidak dibenarkan. Tetapi dia mengakui perbuatannya, yaitu yang orang simpati ya, bukan pada perbuatannya. Bukan pada perbuatan, tapi pada itikat dia ingin mengakui. Pengakuannya itu yang diberi simpati. Tetapi perbuatan wajib dikutuk gitu. Terakhir, yang pasti masyarakat mulai ragu-ragu, apakah tidak akan ada nanti yang bisa disogok, disuap, hakim, jaksa, semua yang ada di dalam peradilan itu? Ya, yang dikhawatirkan orang ini kan terdakwa yang akan disidangkan ini kan bukan orang sembarangan ya. Polisinya, para polisi lah. Tentu orang semua tahu seperti apa profilnya dan diharapkan hakim maupun jaksa tetap berpegang teguh pada hati nuraninya, bukan berpegang teguh pada janji-janji manis dari pihak yang memberi janji itu. Jadi harus berpegang teguh pada transparansi, tentu begitu ya Bang ya, integritas. Ya, karena itu harus transparan ya. Memang persidangan itu kan ketika diketuk nanti akan dikatakan terbuka untuk umum. Ketika dikatakan terbuka untuk umum, ya masyarakat wajib mengontrol jalannya sidang itu apakah sesuai dengan bukti-bukti yang ada atau jangan-jangan melenceng-lenceng gitu. Baik, kalau begitu. Bang Gaudens, pemirsa, sebelum jeda kita simak terlebih dahulu, inilah editorial Media Indonesia hari ini.
berangus hedonisme Korps Bayangkara. Gaya hidup mewah atau hedonisme di kalangan Korps Bayangkara sebenarnya bukanlah yang baru. Sudah lama masyarakat geram dengan gaya hidup aparat kepolisian. Masyarakat pun menghitung-hitung berapa gaji pejabat kepolisian dengan nilai kendaraan, jam tangan, busana, atau properti yang mereka miliki. Gaya hidup yang memberhalakan duniawi aparat kepolisian alih-alih disembunyikan, melainkan dipertontonkan di jalan raya, seperti penggunaan motor gede atau mobil mewah. Ada juga yang memperlihatkan busana atau jam tangan mewah saat konferensi pers pengungkapan kasus. Aparat dan istrinya pun tak sungkan menunjukkan kemewahannya saat liburan di media sosial. Sungguh menjijikan. Kini giliran Presiden Joko Widodo menyampaikan kegeramannya tentang hedonisme anggota Polri, terutama di kalangan pejabatnya saat memanggil seluruh petinggi Polri dari Mabes Polri hingga Kapolda dan Kapolres di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022. Presiden mengawali kerisauannya tentang gaya hidup polisi dengan ambiarnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri setelah mencuat sejumlah kasus yang membuat miris, seperti pembunuhan Brigadir Joshua oleh Kepala Divisi Profesi dan pengamanan Irjen Polisi Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tingkat kepercayaan publik turun dari 80,2% pada November 2021 menjadi 54% pada Agustus 2022. Presiden meminta Kapolres, Kapolda, dan seluruh pejabat utama kepolisian untuk mengerem total gaya hidup bermewah-mewahan. Polisi, kata Jokowi, jangan bergagah-gagahan dengan mobil mewah dan motor gede yang bagus. Menurut Presiden, perilaku hidup mewah aparat kepolisian akan menggerus kepercayaan publik yang kini berada di titik nadir, jatuh tersungkur. Singkat kata, Presiden menginstruksikan kepada pimpinan Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik, terlebih di tengah perekonomian dunia yang memburuk akhir-akhir ini. Seluruh jajaran kepolisian diminta memiliki sense of crisis. Tidak semau gue, apalagi memasang muka tembok dengan menampilkan hedonisme di ruang publik. Peraturan internal agar anggota Polri tidak bermewah-mewahan tertuang dalam Perintah Kapolri dalam Surat Telegram Rahasia atau TR nomor ST-30-11 Romawi HUM 3.4/2019 Divpropam tanggal 15 November 2019 terkait definisi barang mewah. Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah dalam pasal 3 menyebutkan bahwa barang yang tergolong mewah berupa alat transportasi pribadi melebihi 450 juta rupiah dan tanah atau bangunan pribadi melebihi 1 miliar rupiah. Namun, jika kita melihat faktanya jauh panggang dari api, gaya hidup sejumlah pejabat kepolisian bak pengusaha tajir. Contohnya, Kapolda Sumbar Irjen Polisi Teddy Minahasa yang menjadi tersangka kasus narkoba adalah Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia. Jenderal pemilik klub motor elit ini memiliki jumlah kekayaan 3 kali lipat dari Kapolri, yakni sebesar 29,9 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada 26 Maret 2022. Teddy tercatat memiliki 53 bidang tanah dan bangunan, 4 unit kendaraan mewah, dan harta lainnya. Saatnya Kapolri bertindak tegas untuk memeriksa kekayaan pejabat Polri yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai aparatur sipil negara. Imbauan hidup sederhana saja tidak cukup, perlu pemeriksaan agar perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri tidak menguap di sapu angin. Pemirsa, usai jeda editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita setelah ini akan kita bahas lagi lebih lanjut dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat pagi Bu Pungki, salam sehat Ibu.
Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valencia, Pak Gauden. Salam Nah, sehat. pagi Bu. Bu Pungki, ini kan sebenarnya adalah bagian dari tupoksi Kompolnas. Tapi mengapa harus presiden yang menegur? Apakah selama ini Kompolnas tidak memberikan teguran sebelumnya kepada polisi-polisi yang head on seperti itu? Iya, terima kasih Mbak. Iya, benar-benar ini sangat memalukan ini sampai presiden turun tangan. Nah, sebelum-sebelumnya Kompolnas sudah pernah mengirimkan surat ke Kapolri. Kami mengingatkan mengenai gaya hidup dan juga menyoroti gaya hidup Parti Polri maupun istri-istrinya yang menggunakan mobil mewah. Nah, kemudian tahun 2019 keluar surat telegram rahasia yang melarang hidup mewah dan pamer kemewahan di medsos. Tetapi kemudian apa yang terjadi adalah baik tapi sebentar gitu ya, nggak memperlihatkan kemewahan. Tapi kemudian balik lagi Mbak, jadi memang ini sebetulnya penyakit ini. Nah, kalau kita melihat sebetulnya Bapak Presiden dan Ibu Negara itu sudah memberikan contoh yang sangat bagus ya, hidup sederhana. Nah, Kapolri Pak Listio Sigit dan juga Kapolri-Kapolri sebelumnya juga sudah memberikan contoh. Tetapi memang kita melihat ini satu penyakit kronis yang memang perlu harus ada shock terapi gitu. Kalau kita melihat di Polri itu sudah ada peraturan Kapolri, terus kemudian ada surat telegram rahasia, misalnya terkait dengan barang mewah, LHKPN, usaha bagi anggota Polri. Tetapi kalau kita melihat implementasi dan pengawasannya yang kurang berjalan, Mbak. Jadi hanya seperti di atas kertas seperti itu, tapi kemudian pelaksanaannya yang kurang berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kami melihat pimpinan ini memang harus memberi teladan dan memberikan pengawasan yang sungguh-sungguh. Kalau kita melihat memang tidak semua anggota Polri kaya ya Mbak ya. Jadi kayak misalnya Tamtama, Bintara, itu kan gaya hidupnya juga sederhana gitu. Mereka justru gajinya kurang dan keluarganya miskin, tetapi tertutup dengan gaya hidup para perwira-perwira ini, perwira tinggi, ini yang menunjukkan gaya hidup mewah ini yang kemudian masyarakat menduga semua polisi kaya seperti itu. Nah, Ini kan sudah diberikan teguran. Nah, supaya nggak dilupakan, supaya tidak terlupakan saja begitu, apa follow up-nya, Bu? Ya, kalau kita melihat pertama kita juga mesti harus melihat sudah ada aturan sehingga perlu ada niat baik dan konsistensi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut. Terutama dari para pimpinan ya harus memberikan contoh. Tidak hanya kepada anggota tetapi juga pada keluarganya. Dan perlu ada proaktif dari Propam Mbak dan juga Itwasum serta Itwasda kalau di daerah. Karena kalau tidak ada pengawasan, kemudian tidak ada punishment bagi yang melanggar, maka gaya hidup seperti ini tetap akan langgeng gitu. Padahal sebetulnya semangat reformasi kultural Polri, termasuk hidup sederhana, itu merupakan mandat dari reformasi yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. Tadi Anda katakan ini kan seperti penyakit dan butuh shock terapi untuk supaya tidak terulang lagi. Shock terapi yang seperti apa Bu yang mungkin perlu begitu dilakukan? Perlu dilihat juga asalnya dari mana Mbak. Artinya apakah misalnya barang-barang mewah tadi merupakan uang dari penghasilan sendiri ataukah ini transaksional. Nah kalau penghasilan sendiri juga perlu harus dilihat. Kalau gaji polisi kan kecil gitu ya. Nah ini perlu dilihat dari mana asal-usulnya. Nah, oleh karena itu kita berharap Propam benar-benar proaktif untuk melaksanakan tugas pengawasannya. Baik. Ini sudah Jadi menjadi amanat Presiden loh dan memalukan sekali sampai Presiden menyampaikan seperti itu. Oke, jadi ini harusnya ada peran Propam juga yang lebih proaktif melihat apa-apa saja asalnya dari mana. Begitu seharusnya Ibu yang dilakukan. Betul sekali karena aturannya sudah ada. Nah, kemudian kami juga berharap selama ini tidak pernah dilakukan seperti itu. Saya rasa enggak berjalan dengan baik. Buktinya masih banyak gitu ya yang terjadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat juga baru kemudian ada kritikan dari masyarakat, sorotan dari masyarakat, baru kemudian bergerak gitu ya. Nah, padahal seharusnya harus proaktif gitu ya.
Nah, oleh karena itu kami juga berharap pengawas eksternal seperti kami, ini nanti kami akan melaksanakan tugas pengawasan dengan sungguh-sungguh terkait dengan hedonisme, dan kami berharap masyarakat serta publik ya, media itu juga perlu harus menyoroti gaya hidup seperti itu dan juga dari mana asal-usulnya. Ini yang penting, karena dengan seperti itu maka upaya untuk melakukan penegakan hukum itu akan bisa terlaksana. Jika ada penegakan hukum, ada gebrakan, katakan misalnya bisa dilihat dari mana sumbernya, maka pasti akan membuat anggota yang melakukan gaya hidup mewah dan keluarganya itu ketir-ketir, Mbak. Seperti itu. Bu Pungki, kita tahu mungkin ada yang punya usaha, ada yang mertuanya punya usaha, atau ada yang punya warisan dari orang tuanya. Tapi sejauh mana batas-batas yang tidak boleh dilakukan oleh polisi ini secara idealnya, Bu? Iya, betul. Sebagai aparat negara itu harus menunjukkan mereka ini melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Sehingga tampilannya mesti harus sederhana. Karena bagaimana mungkin ada jarak gitu ya antara masyarakat dengan polisi. Kalau mereka ini pelayan gitu ya, istilahnya mereka pelayan masyarakat. Nah, nggak boleh ada jarak. Oleh karena itu penampilan polisi ini mesti harus sama dengan masyarakat. Ketika masyarakatnya sederhana, maka polisi harus sederhana. Jadi kemarin Bapak Presiden tegas mengatakan polisi mesti harus punya sensitive crisis. Ada sense of crisis. Jadi jangan pamer, harus hati-hati, rem gaya hidup mewah seperti itu. Itu sudah disampaikan oleh Presiden. Sehingga polisi ini mesti harus kembali ke amanah reformasi untuk mengubah gaya hidup ya, mindset dan culture set, hidup sederhana seperti itu, Mbak. Ini jadi bukan hanya jargon, tetapi mesti harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Bu Pungki, sepertinya Kompolnas punya banyak PR. Kemarin soal Verdi Sambo, kemudian ada soal Kanjuruhan, terakhir soal Teddy Minahasa. Tugas yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apa langkahnya, Bu? Kalau kita akan tetap konsisten untuk menyoroti sebagai pengawas fungsional. Jadi fungsi mereka sebagai anggota kepolisian mesti harus bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kami juga akan menyoroti bagaimana anggota kepolisian menegakkan hukum. Menegakkan hukum berarti tidak hanya kepada orang lain tetapi juga pada diri sendiri. Sehingga apa yang terjadi misalnya dalam kasus SS misalnya, dia sebagai polisinya polisi tetapi justru memberikan contoh buruk, maka ini kami mendorong punishment yang seberat-beratnya sehingga ada efek jera bagi anggota yang lain. Nah, terkait juga dengan TN, ini juga kami mendorong adanya punishment yang berat, jadi dipecat terus kemudian pidana dan sebagainya. Jadi kami juga mendorong untuk penegakan hukum dalam artian pidana, sehingga ini yang akan menjadi efek jera. Jangan hanya etik, karena kalau etik ini dianggapnya hukumannya tidak serius gitu ya oleh publik gitu. Publik hanya melihat wah ini demosi hukumannya, atau kemudian ya dipecat tapi tidak dihukum pidana. Ini kan nggak fair. Nah, oleh karena itu kami mendorong punishment yang sungguh-sungguh bagi anggota yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dan kami juga mendorong berkali-kali untuk setia pada reformasi kultural Polri. Seperti itu, Mbak Valen. Baik, terakhir Bu Pungki, ini kita tahu kepercayaan publik terjun bebas. Apa yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana adalah mereka harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Jadi kalau kita melihat selama ini kan publik itu hanya melihat polisi sebagai penegak hukum. Jadi sisi represifnya yang diperlihatkan. Nah, padahal polisi punya tugas untuk preventif, preemptif. Babin Kamtibmas di desa-desa, di kampung-kampung misalnya, itu mendapat pujian dari masyarakat, tetapi publisitasnya tidak sebesar publisitas ketika melakukan penegakan hukum. Nah, oleh karena itu kami juga mendorong upaya preventif, preemptif ini lebih dikedepankan, karena ini memang yang utama. Penegakan hukum itu the last resort ya.
Sementara anggota-anggota yang terjun di Binmas ya, Babin Kamtipmas, terus kemudian Sabara yang melakukan patroli, itu yang perlu juga harus mendapatkan tempat sehingga masyarakat tahu, oh polisi itu tidak hanya penegakan hukum loh, tetapi juga upaya-upaya untuk preventif preemptif, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Seperti itu, Baik. Mbak Valen dan Pak Hadi. Baik, terima kasih Bu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Kita akan bahas masih terkait dengan topik ini lebih lanjut lagi. Jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Kita akan bicara lagi, kita akan diskusi lagi Bang Gaudens. Bang Gaudens, kita lihat yang disoroti hari ini yang benar-benar menjadi pengisi panggung utamanya adalah polisi. Memangnya yang hidup hedon ini hanya beberapa oknum polisi saja atau sebenarnya ada yang lain, Bang? Ya, hampir semua itu hedon ya. Ini memang gejala akhir-akhir ini, bahkan ini buah reformasi yang kita petik selama ini. Kita lihat misalnya kalau ke Senayan itu, di Senayan itu seperti showroom ya. Ya. Mobil-mobil mewah itu ada di parkiran di bawah gitu. Di basement. Di basement ya. Itu mobil jenis apa saja yang paling mewah di dunia ini ada di situ gitu. Nah, itu salah satu bentuk ya. Juga ya di TNI ada, di mana-mana apalagi di kepala daerah. Ini paling hedon itu. Makanya kepala daerah itu kan disebut raja-raja kecil. Ya. Karena bagaimana mereka mengekspresikan kemewahan itu. Tetapi yang paling penting bukan soal mewah atau tidak mewahnya. Buat saya, juga buat masyarakat, pertanyaan paling penting itu kan dari mana uang didapat untuk membeli barang-barang mewah itu. Karena itu di dalam konstruksi undang-undang mengapa dulu tahun 99 itu seluruh aparatur sipil negara itu wajib melaporkan harta kekayaannya untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Tetapi kalau kita melihat kepolisian, persoalan di kepolisian itu kan dimulai dari persoalan adanya rekening gendut, kemudian bagaimana istri polisi memamerkan kekayaan di media sosial, kemudian suaminya dicopot dari jabatan Kapolsek. Itu artinya memang sejak awal di kepolisian itu sudah ada ketegasan-ketegasan ya untuk mencegah terjadinya hedon itu. Tetapi problemnya adalah konsistensi. Pertanyaannya, apa fungsi lembaga-lembaga pengawasan? Ada Kompolnas di kepolisian, di kejaksaan itu kita tahu ada komisi kejaksaan. Nah, lembaga-lembaga pengawasan eksternal ini yang menjadi problem itu adanya itu tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan, karena itu lembaga performa yang tidak diberi kewenangan-kewenangan untuk melakukan eksekusi. Jadi hanya mengawasi, kemudian membuat rekomendasi. Sudah banyak rekomendasi, seperti yang dikatakan Ibu Pungki tadi. Rekomendasi tentang hidup mewahnya anggota polisi itu sudah dikeluarkan sejak 2019. Tetapi yang menjalankan rekomendasi itu adalah kepala kepolisian. Pertanyaannya, apakah polisi konsisten menjalankan itu atau tidak itu? Jangan sampai hari ini karena presiden sudah bersuara semuanya sigap, besok-besok lupa lagi, itu namanya angat-angat teh ayam gitu. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi apa gunanya Kompolnas kalau begitu, Bang? Ya, Kompolnas itu, saya membahasakan Kompolnas itu menyampaikan suara kenabian, hal-hal yang baik tentang polisi mesti disampaikan. Yang menjalankannya bukan Kompolnas, karena dia bukan eksekutor. Eksekusinya ada pada struktural kepolisian itu sendiri. Baik. Bang Gaudens, sebelum kita lanjut diskusi kita, dialog kita pagi ini, kita akan dengarkan ada beberapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak Ondo. Pagi. Iya. Halo. Silakan Pak Ondo. Ya, silakan Pak. Ya. Menurut saya larangan hedonisme jadi pertanyaan saya.
apakah gajinya mampu untuk beli rumah mewah, kendaraan mewah, jam tangan mewah, atau barang-barang branded? Kalau tidak mungkin gajinya mampu untuk semua itu, maka tidak perlu ada surat edaran untuk melarang hedonisme. Kecuali mereka itu bermain, kalau di bidang korupsi di Polres atau Polda, itu kecil kemungkinannya karena anggaran Polres dan Polda itu tidak besar-besar amat. Jadi mungkin bisa hedonisme karena bermain menjual narkoba barang bukti, backing judi online, main di kasus-kasus, dan lain-lain. Jadi bila melarang hedonisme, seakan-akan secara akal cerdas mengatakan, mungkin ini ya, saya tidak menuduh, sekali lagi mungkin, mereka itu bermain, boleh bermain tapi jangan pamer. Jadi seakan-akan mengatakan begitu. Maaf kalau saya mengatakan seperti itu. Bila Kombes, AKBP ke atas, AKBP atau Kombes ke atas, punya kemewahan luar biasa, pasti ada apa-apanya, kecuali punya warisan dari orang tua ya. Jadi coba bisa tidak dilakukan pembuktian terbalik buat mereka-mereka yang hedonis. Terakhir, itu Irwasda Kompolnas kemana ya? Cek Polri, lakukan bersih-bersih secara komprehensif. Saran saya, penunjukan Polres, Polda harus benar-benar melewati wanjakti yang bersih. Jangan karena koncoisme atau titipan dan atau ada main-main yang lain. Harapan saya polisi yang cerdas, berintegritas, tidak punya relasi tapi bisa jadi Polsek, Polres, Polda. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Selanjutnya ada Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, silahkan singkat saja. Pagi Mbak Valencia dan Bang Gaudien. Begini, bahwa kita ini sedang menjalankan, masih belum selesai dalam proses, yaitu cita-cita dan semangat reformasi. Tetapi sense of crisis yang kaitannya dengan gawat darurat dalam bidang korupsi, kemudian narkoba, lalu penguasaan terhadap hasil-hasil tambang tertentu oleh kelompok tertentu, kemudian yang ketiga yang kaitannya dengan masalah krisis mafia hukum, dan yang keempat ini penyimpangan ideologis dan konstitusi. Ini harus diperhatikan ini. Ini tahu sebenarnya, tapi kok nggak ada yang berani mengatakan. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana undang-undang hukum positif itu mengatur bahwa hedonisme yang sekarang sudah merata itu tidak lain karena warna bentuk pengaruh sistem politik yang kekinian dan kesekarangan, sekarang dan di sini, yaitu interest. Untuk itulah maka kalau kehidupan kita sekarang ini mengarah kepada pragmatisme, itu wajar saja. Nah, yang sangat menyolok adalah rekening gendut sampai kepada jual beli narkoba. Nah, jual beli narkoba ini malah Kapoldanya ini memalukan, memprihatinkan, kemudian susah hidup kita itu karena ini pagar makan tanaman sudah. Habislah kita. Mudah-mudahan Presiden bisa bertindak tegas. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ihwan untuk tanggapannya. Selanjutnya ada Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, silahkan. Iya, selamat pagi Mbak. Saya akan sampaikan singkat, 3 hal singkat saja. Pertama, ini memprihatinkan karena tidak semua polisi itu berbuat yang seperti itulah. Masih banyak polisi-polisi yang baik hati, yang benar-benar kerja. Yang kedua, ini sangat memalukan lagi, bintang 2 loh. Sambo bintang 2, jadi Minahasa bintang 2. Kalau saya sih S2. Ini memalukan sekali loh. Saya dengar kalau masuk akabri, polisi, akpol tuh memang tahapan tes-tesnya 1, 2, 3, 4, sampai 5 kali tes. Oke, tapi tes terakhir katanya ono istilah wani piro. Ini yang saya akan perangi bagaimana caranya. Mudah-mudahan Pak Mahfud MD punya kiat untuk memerangi ini. Katanya kalau sudah wawancara akhir itu di akpol itu wani piro gitu loh. Nah ini kata-kata wani piro itu. Terima kasih Pak Sukarwan, sudah kami terima pesan dan tanggapannya. Nah Bang Gaudens, ini ada yang menarik karena tadi salah satu penelpon yang pertama Pak Ondo bilang, kita mungkin punya kecurigaan ini ada permainan di belakangnya, bisa jadi korupsi, bisa jadi menjual sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan. Dengan adanya aturan yang seperti ini seakan-akan kalau main jangan pamer. Ya memang kesimpulannya seperti itu pada akhirnya. Tetapi yang paling penting itu kan pertama-tama
bagaimana menampilkan diri wajah polisi yang mestinya polisi rakyat gitu. Bukan polisi kaum berpunya atau polisi hedon gitu kan. Itu yang pertama. Jadi menampilkan sisi humanis kepolisian yang benar-benar merakyat. Rakyat itu kan rakyat sederhana ya. Kenapa polisi yang mesti bermewah-mewah? Itu pertanyaannya. Tetapi buat saya yang paling penting itu harus dilakukan pembuktian terbalik terhadap mereka yang dicurigai memiliki kemewahan-kemewahan yang ditampilkan di ruang publik. Itu yang paling penting. Saya teringat ada satu negara di Amerika Latin ya, bagaimana mereka merumahkan seluruh polisinya, merekrut yang baru, tetapi dengan komitmen tetap menampilkan humanisme dan kesederhanaan. Itu pernah dilakukan. Atau di negara Eropa, misalnya di Georgia, itu terkait dengan penegak hukum, seluruh hakim di negara itu diberhentikan, kemudian mengambil hakim dari Belanda dan Inggris. Dan mereka memulai hal yang baru. Tentu kita tidak se-ekstrem itu. Tetapi apakah kita mampu menampilkan polisi yang sederhana? Pasti mampu. Pasti mampu. Nah, kata Kapolri dalam berbagai kesempatan itu, ikan tuh busuknya mulai dari kepala. Karena itu kepalanya dipotong lebih dulu. Yang dipanggil ke istana itu adalah kepala-kepala yang para polisi dari pusat sampai daerah. Kalau saja 556 kepala polisi yang datang ke istana itu melakukan atau menjadi contoh polisi yang sederhana, tentu akan nampak hasilnya. Tetapi kalau mereka sumber masalah, ya potong mereka gitu. Nah, kalau dia sumber masalah langsung dipotong oleh Kapolri, bahkan Presiden langsung turun tangan. Bang Gaudens, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita lanjut lagi dengan Bang Gaudens. Bang Gaudens, tadi Bang Gaudens sudah sampaikan masyarakat kita saja sangat sederhana. Masa polisinya menampilkan kemewahan. Kalau kita lihat lagi, kesederhanaan polisi itu sudah ada aturannya, angka-angka minimal dan maksimal batasnya berapa saja. Tapi sederhana itu apakah hanya diartikan dan dimaknai seperti itu? Ya, sederhana itu paling penting itu kan pada rasa ya. Jadi bagaimana rasa yang tertinggal dalam diri masyarakat ketika melihat sosok polisi. Sekarang ini kalau kita melihat polisi dengan jam mewahnya, baju mahalnya, yang tertinggal di dalam benak masyarakat. Dan itu yang diukur, yang disurvei itu kan persepsi ya. Itu berarti yang tertinggal di dalam benak masyarakat itu adalah polisi yang hedon gitu. Karena itu harus tegas kita katakan, yang paling penting bagi kepolisian saat ini ya, bukan kata-kata yang disampaikan di atas mimbar, jangan hidup mewah, jangan apa, tetapi paling penting itu adalah lakunya. Bagaimana dia berkhotbah atau berbicara pada tampilan kesehariannya, ketimbang dia berkata-kata dari atas podium itu. Nah, polisi yang diharapkan itu ya polisi seperti Hugang tadi yang di awal saya katakan, kata-kata yang selalu diingat dari seorang Hugang itu, teruskan perjuanganmu, harus bekerja tuntas gitu, walaupun kita tahu bahwa setelah ini kita hanya makan nasi garam gitu. Itu seorang Hugang. Tentu sekarang ini kan situasi kondisi sekarang ini sangat kompleks dan yang paling penting, jangan menampilkan kemewahan itu di ruang publik atau di media sosial. Nah, ketika polisi menampilkan itu hedon di ruang publik, pertanyaan masyarakat itu adalah dari mana uang itu untuk membelinya. Karena gajinya kan sudah diatur oleh negara. Jadi polisi jangan pernah lupa bahwa mereka itu digaji oleh negara, digaji oleh keringat rakyat. Karena itu tampillah kesederhanaan di hadapan rakyat. Baik, jadi kuncinya adalah tampilkan kesederhanaan di depan rakyat, jangan dipamerkan melalui media sosial. Karena mereka digaji oleh rakyat. Karena semuanya digaji dari rakyat. Terima kasih Bang Gaudens untuk pagi ini sudah bergabung
bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, saatnya Kapolri bertindak tegas untuk memeriksa kekayaan pejabat Polri yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka sebagai aparatur sipil negara. Imbauan hidup sederhana saja tidak cukup. Perlu pemeriksaan agar perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri tidak menguap di sapu angin. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV